Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini beranggotakan saya Mia Mustika Pertiwi, NIM G1C125007. Saya Keisha Nur Sahara, NIM G1C125078. Saya Zahra Aminari dengan NIM G1C125045. Saya Aufi Adila dengan NIM G1C125079. Saya Najwa Zahwayas dengan NIM G1C125072. Saya Rabia Al-Adawiyah dengan NIM G1C125088. Saya Nadia Ramadita dengan NIM G1C12553. Saya Rada Ayadi Samandira dengan NIM G1C1255050. Saya Akila Caisara Misyanda dengan NIM G1C12505. Saya Auliartika dengan NIM G1C1256062. Saya Clarissa Zara Anindi dengan NIM G1C1255082. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai hasil observasi kami tentang pergaulan bebas, yang dimana yang akan kami bahas itu mengenai tentang pola kehidupan mereka, lalu kemudian sebab mereka melakukan hal tersebut sampai ke dampak negatif yang akan mereka hadapi. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kebanyakan narasumber itu berpendapat bahwa penyebab utama pergaulan bebas adalah pengaruh lingkungan dan juga media sosial. Banyak remaja-remaja yang ingin dianggap keren, dewasa, atau mengikuti tren, sehingga mereka sering meniru gaya hidup yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Selain itu, kami juga menemukan bahwa kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua berperan besar. Banyak remaja yang lebih terbuka kepada teman dibanding keluarga, sehingga pengaruh teman jauh lebih kuat. Dari sisi media sosial, narasumber juga menganggap bahwa konten yang terlalu bebas seringkali menjadi faktor utama. Remaja mudah meniru hal-hal yang dilihat tanpa mempertimbangkan dampaknya. Hasil observasi kami mendapatkan bahwa remaja yang terlibat pergaulan bebas biasanya memiliki pola hidup yang lebih longgar dan lebih bebas. Mereka ini biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, aktif di media sosial, dan lebih menyepelekan tugas-tugas di sekolah. Sementara itu, remaja yang masih menjaga batas wajar kesadarannya dia sadar akan tanggung jawab, biasanya tuh lebih fokus ke kegiatan positif seperti belajar, berorganisasi, atau mengembangkan hobinya. Dari sini kami bisa melihat perbedaan yang cukup jelas dalam cara mereka mengatur waktu dan tujuan hidupnya. Untuk dampak negatifnya yaitu menurunnya tingkat prestasi belajar karena banyak hal-hal yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak produktif. Kemudian munculnya konflik pada orang tua dan juga masalah kesehatan dan mental. Kemudian apabila pergaulan bebas dilakukan secara terus-menerus dan tidak memikirkan jangka panjangnya, maka hal itu bisa menjadi rasa bersalah, kemudian kehilangan arah, dan juga tekanan mental di kemudian hari. Dari hasil observasi dan wawancara, kelompok kami menyimpulkan bahwa pergaulan bebas bukan hanya tentang kebebasan dalam bertindak, tapi juga tentang kurangnya kontrol diri dan tanggung jawab pribadi. Sebagai remaja, kita memang perlu bergaul dan bersosialisasi, tapi tetap harus tahu batasan dan menghargai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang saling mendukung, memberikan pengaruh baik, dan tidak menjerumuskan ke hal-hal negatif. Jadi, pesan dari kelompok kami, bergaulah dengan bijak, pilih lingkungan yang positif, dan tetap fokus pada masa depan. Karena keputusan kecil bisa berpengaruh besar di masa depan. Oke, sekian hasil observasi dari kelompok 2. Semoga apa yang kami paparkan kepada kalian bisa bermanfaat dan membawa pengaruh positif. Terima kasih.